hari Selasa ternyata ada hal yang berbeda, bisa jadi kami akan melakukan upaya hukum lain. Jadi ini tidak main-main, karena di dalam dakwaan saja aneh. Masa saya dengan Iklim Hakim pasalnya sama, 27 ayat 3, 45 ayat 3, oke lah, 310, 311. Tapi 551 ayat 1 ke 1 sama. Masa sama? Iklim Hakim 551 ke 1 turut serta, saya turut serta, terus pelaku utamanya siapa? Jangan ngawur gitu. Nanti kita lihat lah ya. Silakan Pauli. Terima kasih Bang Rasman dan moderatornya buat kami sebagai tim dari pihaknya Bapak selama ini sidang berjalan dengan lancar. Ini saya menyikapi terkait putusan atau tuntutan dari kejaksaan terhadap Iklim Hakim yang mana dari 4 tahun atau denda 750 juta. Kami 100 juta. Tetapi dalam hal ini kita dari tim menyikapi itu menurut saya pribadi tidak wajar, karena dalam hal ini kita benar-benar menilai bahwa di dalam persidangan semua fakta-fakta yang dituduhkan oleh penuntut umum terhadap perbuatan dari pelapor kepada Iklim Hakim yang mana benar adanya. Mungkin kawan-kawan dalam persidangan telah melihat pengakuan dari Iklim Hakim dalam persidangan, telah mengakui semuanya atas tuduhan atau suatu perbuatan yang dialami beliau terhadap dirinya yang dilakukan oleh saudara, teman atau kerabat kita, seorang pengacara juga. Maka dari itu kami dari tim meminta agar dalam persidangan besok JPU dapatlah memberi suatu tuntutan yang benar-benar terhadap abang kita Rasman di hari Selasa besok, supaya kami minta dibebaskan dalam tuntutan ini. Terima kasih. Oke. Lanjut Rustina. Terima kasih Bapak Rasman dan tim. Yang ingin saya sampaikan bahwa pada saat persidangan jaksa menghadirkan ahli, ada ahli yang mengenyampingkan atau mengatakan dengan terang bahwa kita mengenyampingkan SKB 3 Menteri, dan sepertinya itu diimani oleh Ketua Majelis. Nah, di sini kami ingin meluruskan bahwa SKB 3 Menteri itu tidak bisa dikesampingkan dalam Undang-Undang ITE, termasuk dalam pasal 27 ayat 3. Kenapa tidak bisa dikesampingkan? Karena itu adalah pedoman. Jadi bagaimana mungkin undang-undang itu dilaksanakan dengan mengenyampingkan pedomannya? Itu kan sangat argumentasi yang keliru seperti itu. Nah, dalam pedoman tersebut dikatakan dengan jelas bahwa bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan dan atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat dan hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. Nah, sepertinya hakim punya pedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu pasal 7 ayat 1 maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu pasal 8 ayat 1 dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu juga diperjelas pada pasal 8 ayat 2 bahwa dalam surat keputusan bersama menteri, aturan ini merupakan salah satu bentuk peraturan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dibentuk oleh 2 atau lebih kementerian untuk mengatur hal yang sama namun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian dalam menjalankan urusan dalam pemerintah. Nah, secara sederhananya seperti ini. Pasal ini memberikan ruang bagi lembaga
lembaga negara dan instansi tentunya termasuk 3 menteri tadi untuk membuat peraturan yang spesifik sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya. Jadi SKB 3 menteri itu dibuat sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan para menteri sehingga tidak bisa dikesampingkan. Jadi ini adalah argumentasi atau pendapat yang keliru. Bahkan dari seorang ahli pun saya berani mengatakan bahwa jika mengatakan SKB 3 menteri itu dikesampingkan itu adalah pendapat yang kurang tepat seperti itu. Karena itu adalah pedoman. Logikanya saja mana mungkin undang-undang itu diterapkan sementara pedomannya ditinggal. Nah apa? Penerapannya seperti apa ketika pedomannya ditinggal? Jangan karena pedoman itu memang nyata-nyata menguntungkan kami sehingga pedoman itu diabaikan. Nah itu yang kami tegaskan. Singkat saja karena sudah dijelaskan oleh Pak Rahmat semuanya. Terima kasih. Nah ini anak saya dulu. Kalian dengar suara anak saya supaya dia menyampaikan pandangan dia, pemantauan dia, sikap dia mewakili anak-anak saya yang lain juga. Nah, untuk si pengacara yang sudah mulai peka, yang sudah alat bantu di jantung, yang sudah benana levernya, bahwa 2 anak saya dokter itu, dokter Rizka itu baru ikut pemaparan jurnal dia di Bali terkait dengan bicara keluarga ini. Karena selalu bilang si hitam kumal ini suruh saya ternak bebek di kampung. Ternak saya udah banyak. Dan saya memang orang kampung, bukan kayak kau nggak ngaku orang kampung, cuma saya tidak kampungan, ya. Jadi Rizka insya Allah bulan 11 masuk spesialis. Dan jurnal 2 kali lolos tingkat internasional dan pemaparan. Baru saja kembali dari Bali 2 hari yang lalu. Itu biaya semua gak ada urusan sama kita, ditanggung semua. Karena aku melawan. Dokter Anggi tanggal 10 ke Bangkok. Juga hal yang sama. Nah jadi kalau prestasi anak apa, saya tahu siapa prestasi anakmu. Ngomong anakmu di sana kerja sama si Anu, nggak pernah saya dengar tuh. Nah jadi ini anak saya ini yang nomor 3 itu di kedokteran juga sekarang semester 3 ini, Eca, dan ini sudah daftar kemarin Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan di Jakarta. Semua anak saya urus. Dan saya tidak akan berani itu saya foto sama perempuan-perempuan yang bikini terus anak saya nonton, malu saya. Makanya pesan anak saya, apapun kelakuan ayah tolong jangan sampai ke media, ya. Jadi itu silakan Putri Arif Farahdiba Nasution yang cantiknya ini barangkali kalau dibanding anak si hitam kumal jauh kali ya. Nah, tahu malu lah dikit. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini bahasa Arab bahasa Inggris jago nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat terbuka kepada Bapak Prabowo Subianto. Perkenankan saya sebagai anak yang sangat menyayangi ayahnya menyatakan harapan saya yang dalam dari hati saya. Ayah saya Dr. Haji Rasman Arif Nasution SH, SAG, MA, PhD, bukan hanya seorang advokat, tapi juga ayah yang hebat, kuat, dan selalu mengajarkan kami kejujuran dan keberanian dalam membela kebenaran. Saat ini ayah saya sedang menghadapi tuntutan hukum yang padahal bukti-bukti sudah jelas, pengakuan Iklim Hakim pun sudah terang. Sebagai seorang anak, hati saya teriris melihat perjuangan ayah saya yang seolah-olah diputarbalikan oleh keadaan. Saya memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto
sebagai presiden yang saya hormati dan percaya akan keadilan, agar hukum di dunia ini tetap tegak lurus. Saya percaya bahwa keadilan bukan hanya untuk orang yang lebih kuat dan lebih berkuasa, tapi bukti-bukti yang membenarkan ayah saya tidak dilampirkan oleh pihak kepolisian hingga ayah saya tersangka dan terdakwa sampai sekarang. Saya juga bertanya dalam hati, apakah etis seorang pengacara yang memamerkan gaya hidup bebasnya dan kontroversial di media sosial, sementara ayah saya yang membela kliennya dengan keras justru dihukum? Apakah hukum membela orang yang populer dan menghukum orang yang membela dengan nurani? Saya juga memohon kepada Ibu Majelis Hakim agar terbuka hatinya melihat dengan jernih dan adil. Saya percaya bahwa keadilan tidak dapat dibungkam oleh tekanan atau kekuatan. Ayah saya adalah ayah yang kuat dan hebat, tapi saya tahu di dalam dirinya ada kelelahan yang sangat mendalam. Sebagai seorang anak, saya hanya ingin melihat ayah saya bebas dan menjalani hidupnya dengan tenang dan terhormat. Kami tidak minta keistimewaan, kami hanya minta keadilan. Untuk ayah saya, ayah tetap semangat dan kuat. Ingat ya, ayah diadili bukan karena ayah korupsi. Ayah diadili bukan karena ayah pembunuh. Kami gak pernah malu jadi anak ayah. Percaya ya, setelah ini akan ada rencana Allah yang lebih besar untuk ayah. Full support untuk ayah, full bagi cinta untuk ayah dari putri dan kami anak-anak ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih anakku. Jujur demi Allah saya nggak tahu ini. Dia sepintar ini berbicara. Yang Khalif juga. Ya terima kasih nak. Tetap berjuang. Mudah-mudahan Tuhan melihat dan Presiden Pak Prabowo, Ibu Majelis Hakim, karena mereka ini menyaksikan persidangan itu terus gantian, tidak pernah absen. Kadang Dr. Rizka, kadang Dr. Anggi, Echa, Bu Eli, Bu Ade, Putri, kemudian Khalif yang tiap hari, tiap minggu datang. Saya menjadi semangat buat saya. Ya, mudah-mudahan kalian berdoa terus, Tuhan melindungi kita. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup ya?